Apa pesan semesta terhadap bangsa ini, khususnya di tahun 2025. Kita akan melihat melalui metode panah metafisika. Disclaimer ya, ini hanya perhitungan secara metafisika dan aku akan hitung untuk tahun 2025. Untuk Indonesia ada 4 panah bergerak ya, yaitu panah penentuan, yang kedua panah emosional, yang ketiga panah praktisitas, dan yang keempat panah kegiatan. Menyentuh titik sentral, poin sentral, yang artinya akan ada gerakan yang besar ya, reaksi yang besar, atau akan ada transisi besar-besaran untuk Indonesia di tahun ini. Artinya tahun ini bisa menjadi sebuah tahun perubahan bagi bangsa Indonesia. Nah, pada penentuan ini ada sebuah keinginan besar yang mungkin ingin diwujudkan oleh bangsa kita. Ya, mungkin yang kemarin adanya perubahan ketetapan-ketetapan kayak pajak dan sebagainya ya. Tetapi ketika tidak diiringi dengan intuisi dan kebijaksanaan, cenderung akhirnya yang keluar adalah kebijaksanaan secara ekstrim ya, yang mungkin nanti hanya akan menguntungkan satu pihak. Di sini panah penentuan dalam metafisik bangsa Indonesia bersinggungan dengan panah kegiatan. Ya, panah kegiatan itu panah ekspresi yang luar biasa, sifatnya hiperaktif ya. Nah, mereka ini biasanya sebuah panah yang mewakili dari ekspresi, reaksi dari sebuah kebijakan ya, dan sifatnya hiperaktif ya. Makanya ketika mereka bersinggungan, artinya tidak menerima panah penentuan tujuan besar dari bangsa ini, perubahan besar dari bangsa ini, adanya perlawanan secara hiper ya, hingga terjadi demo. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Yang dilakukan ketika ada sebuah panah tujuan, segala sesuatunya harus menggunakan kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan harus diletakkan pada poin yang utama, tentunya tidak mengesampingkan intuisi ya, sehingga ketika ada hambatan bisa dicari win-win solution, tidak bertindak secara ekstrim atau cenderung berusaha untuk menggolkan keinginan besar tersebut tanpa melihat apakah orang yang bersinggungan atau yang mengalami dampak itu bisa menerima ini apa tidak gitu. Nah, ketika tidak bisa, maka panah kegiatan ini akan bisa bergerak menjadi negatif secara hiperaktif ya. Jadi hiperaktif itu bisa positif dan negatif ya. Reaksi yang bisa positif, bisa negatif. Kebetulan tahun ini reaksinya negatif. Panah penentuan ini juga bersinggungan dengan panah emosional ya. Dan panah emosional ini bersinggungan tepat di sentral, di mana di sana di kotak yang warna kuning nilainya 3 itu cukup besar. Artinya goncangannya cukup besar ya. Panah emosional tuh lebih mengatur ekspresi dari pemerintahan ini, bagaimana merespon terhadap masyarakat gitu ya. Dan ketika panah ini muncul ya, harus menghindari intoleransi. Artinya ketika panah ini muncul, pemerintah itu harus lebih peka atau punya sisi empati yang lebih kuat terhadap orang-orang yang tidak beruntung ya. Kalau kita lihat kemarin kan beberapa anggota dewan itu justru terkesan seperti ngece ya, kayak menghina gitu ya. Sudah tahu rakyatnya lagi tiarap ya, ekonomi lagi jatuh, mereka tuh kayak tertawa-tawa dalam bentuk statement ya, kayak menggampangkan uang ya. Nah, hal tersebut sehingga membuat orang atau penerimaan dari bangsa ini menjadi negatif ya, karena ketika panah emosional ini muncul justru itu artinya pesan dari semesta harus mengedepankan toleransi khususnya terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Tetapi yang terjadi justru terkesan anggota dewan melakukan reaksi yang intoleransi, lebih kayak bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Kemudian panah penentuan ini juga bersinggungan dengan panah praktisitas ya.
dia bersinggungannya di kotak yang berwarna abu-abu ya. Nah, panah praktisitas ini apa? Panah praktisitas ini mewakili sesuatu yang akan dibuat tapi tanpa berpikir matang. Artinya keinginan besar dari bangsa ini tidak dipikirkan secara matang ya, langsung aja diceplos gitu ya. Tidak melihat pengalaman-pengalaman yang ada, kemudian lebih mengejar keinginan duniawi, ambisi materi. Dia bersinggungan di situ. Sehingga terjebak dalam materialisme cenderung kasar dan kejam. Kasar dan kejam ini lebih kayak tidak memperdulikan apa yang terjadi di luar sana. Ya, kejam ini lebih kayak semena-mena. Kamu harus mau, kamu harus terima gitu. Ini ketentuan dari kita. Kalau dilihat dari panah metafisika, ada dua bidang atau dua bidak yang bergerak cukup kuat, yaitu bidak fisik dan bidak jiwa ya. Bidak fisik itu diwakili dengan kotak berwarna abu, hijau muda, dan biru muda. Kalau bidak jiwa itu lebih ke biru tua, navy ya, kuning dan merah. Ini artinya ketika bidak jiwa itu bergerak secara maksimal, bangsa ini harus lebih memiliki kepekaan, empati, dan kebijaksanaan yang tinggi. Kemudian ketika bidak fisik bergerak, ini lebih kayak ke ekspresi ya, ekspresi kepada masyarakat ya. Harus lebih sabar, harus lebih banyak belajar melalui mungkin pengalaman-pengalaman. Di sini juga artinya bangsa ini harus bisa mengorbankan sesuatu untuk tujuan bersama. Tetapi yang terlihat bahwa semua hal tersebut justru dilanggar oleh wakil-wakil dari pemerintah Indonesia ini. Dan aku melihat ada pola yang sama untuk tahun 2026. Hanya di tahun 2026 panahnya bertambah satu ya, yaitu panah keinginan. Jadi ada sebuah kehendak besar yang nanti muncul di tahun 2026, dan ini akan bersinggungan dengan panah emosional, kemudian dengan panah praktisitas. Artinya keinginan ini juga sepertinya tidak dipersiapkan dengan matang ya, dan sifatnya tuh lebih kayak menegaskan kekuasaan secara paksa. Artinya ada sesuatu yang akan dikeluarkan secara paksa, tapi ini melibatkan organisasi ya. Jadi berhati-hati ya, karena di sini bisa saja ada demo bab kedua gitu ya. Karena di sini panahnya nambah satu lagi ya. Dan ini melibatkan organisasi besar. Apakah ini artinya akan ada kebijakan-kebijakan baru yang nanti menyenggol perusahaan-perusahaan besar kah? Karena di sini aku melihat akan ada sebuah keinginan yang mengesampingkan perasaan. Artinya hal tersebut dilakukan dengan tidak mengindahkan. Artinya ya kamu harus mau gitu ya. Apalagi di tahun 2026 tanahnya ini cukup lemah. Tanah ini artinya dari pemerintahan. Semoga saja tidak ada tindakan dari sebuah organisasi besar yang ingin menggoncang pemerintah di tahun depan, tapi tetap harus berhati-hati kepada pemerintah itu sendiri, karena di sini ada sebuah kebijakan dari pemerintah itu sendiri yang menyenggol mereka gitu ya. Dan ini bisa artinya menimbulkan sebuah perlawanan besar di tahun 2026. Masih ada potensi demo yang cukup besar di tahun 2026, masih ada potensi reaksi-reaksi yang ekstrim, hiperaktif di tahun depan. Jadi belajar dari tahun ini, pemerintah harus lebih mengutamakan kebijaksanaan, intuisi, dan kepekaannya sehingga tidak terulang lagi di tahun depan.